Ini ada pertanyaan dari para pemirsa atau netizen pada video yang lalu. Pertanyaannya sebagai berikut. Eyang, undervolting itu apa? Nah, undervolting ini orang lain kadang menyebutnya undervolt. Sama aja ya, ini undervolt atau undervolting. Nah, undervolt atau undervolting itu adalah suatu kondisi atau keadaan di mana voltase atau tegangan listrik ini nilainya berada di bawah nilai standar normalnya. Saya berikan suatu contoh di sini, dua contoh ya, yaitu tentang apa yang terjadi pada PSU tipe ATX, entah itu ATX versi 10 atau 20 atau berapa begitu. Kemudian nanti contoh kedua adalah yang terjadi pada CPU atau prosesor Core i9-9900K. Saya berikan contoh dulu yang pada PSU ATX ini. Ini contoh dari perangkat PSU-nya. Nah, pada kabel output, kabel keluaran ini terdapat kabel yang beraneka ragam ya warnanya. Nah, masing-masing kabel ini mengalirkan voltase yang berbeda-beda. Yang kuning ini mengalirkan voltase sebesar plus 12 volt. Sedangkan yang merah ini adalah plus 5 volt. Kemudian ada yang oranye ini plus 3,3 volt. Ada pula yang biru, nah biru itu min 12 volt. Pada PSU yang lama itu ada yang warna putih, itu min 5 volt, dan seterusnya. Saya ambil contoh di sini, yang warna kuning dan merah saja. Nah, yang warna kuning ini standar normalnya adalah plus 12 volt. Namun ketika power supply ini dinyalakan, kemudian diukur pada kabel keluarannya ini, ternyata nilai tegangannya tidak plus 12 volt. Tapi misalkan saja plus 11 volt atau plus 10 volt begitu. Nilai itu berada di bawah nilai normalnya. Maka itu dikatakan bahwa kabel yang kuning ini mengalami undervolt atau undervolting. Artinya voltase atau tegangan yang dikeluarkan berada di bawah nilai standar normalnya. Nah, sama saja nanti misalnya yang merah. Yang merah ini kan plus 5 volt. Nah, setelah dinyalakan dan diukur ternyata besarnya hanyalah 4 volt atau 3 volt. Nah, nilai ini berada di bawah standar normalnya yang harusnya 5 volt. Nah, kondisi ini dikatakan bahwa kabel merah ini mengalami undervolt atau undervolting. Nah, di sini saya tambahkan kebalikannya, misalnya yang kuning ini tidak lagi di bawahnya tapi jauh berada di atasnya. Misalnya dia 13 volt. Nah, kalau dia 13 volt kan di atas nilai standar normalnya. Kondisi di mana tegangan atau voltase listrik ini berada di atas nilai standar normalnya itu disebut overvolt atau overvolting. Sama ya, nanti yang merah itu juga begitu. Kalau misalnya setelah diukur ternyata dia 6 volt, nah itu dikatakan bahwa kabel merah itu mengalami overvolt atau overvolting. Jadi di sini ada undervolt atau undervolting, ada overvolt atau overvolting. Nah, di sini perlu saya tambahkan sedikit ya, bagaimanakah kalau satu perangkat, misalnya PSU ini, mengalami undervolt. Misalnya yang 12 volt itu, 12 volt ini seringkali mengalami kondisi undervolt atau overvolt. Kalau dia mengalami undervolt, jadi nilainya berada di bawah standarnya, yang tadinya 12, tiba-tiba dia menjadi 10 volt setelah kita ukur. Ya, atau 11 volt. Apa yang terjadi pengaruhnya pada komputer? Itu kemungkinannya banyak. Bisa jadi seperti ini. Komputer sering merestart sendiri. Atau kalau dia terlalu jatuh ya, terlalu ke bawah, nilainya undervoltnya terlalu ke bawah, misalnya 9 volt atau 10 volt, apa yang terjadi? Komputer tidak mampu bekerja normal. Tampaknya yang namanya PSU-nya ini bekerja ya. Kalau kita lihat
pada PC-nya sendiri itu bekerja begitu, pada motherboard-nya itu bekerja. Namun tidak ada tampilan di layar monitor. Nah, bisa terjadi seperti itu. Atau mungkin dia akan mati mendadak. Sesaat setelah dinyalakan, entah beberapa waktu dia mati mendadak. Nah, itu kalau dia mengalami undervolt. Nah, kalau efek overvolt gimana? Misalnya yang 12 volt, yang kuning ini, dia mengalami overvolt. Misalnya katakan voltasenya 13,5 volt, yang harusnya 12. Ini juga akan mengalami masalah pada komputer tersebut. Contohnya ya, sekarang begini, kalau dia overvolt, yang kuning ini mengalir kemana? Saya berikan contoh aja. Dia mengalir antara lain ke hard disk, ini kan konektor untuk hard disk, atau ke ODD, optical disk drive, seperti DVD-ROM drive ya, CD-ROM drive gitu, atau ke SSD. Nah, karena di sini ada kabel kuning yang menuju ke situ, nanti hard disk, SSD, atau ODD tadi bisa rusak karena voltasenya terlalu tinggi. Bisa terjadi semacam itu. Nah, ini contoh efek-efek kerusakan. Jadi, siapapun yang dapat kabel yang tidak normal tadi, baik undervolt atau overvolt, disitulah akan memberikan satu kendala ya. Yang paling bahaya itu memang sebenarnya yang overvolt ini bisa mengakibatkan perangkat itu terbakar ya, yang dapat aliran dari kabel yang overvolt tadi, terutama yang 12 volt ini. Nah, oke. Sekarang contoh yang kedua, yaitu pada prosesor. Ini saya tunjukkan ya, ini contoh daripada prosesor yang tengah ini. Nah, misalkan prosesor itu jenisnya Core i9, misalnya kayak begitu. Misalnya tipe yang Core i9 9900K. Nah, dia ini memiliki nilai V-core maksimum 1,52 volt. V-core itu apa sih? Itu singkatan dari voltage core. Artinya kebutuhan tegangan listrik atau voltase listrik maksimum yang diperlukan oleh prosesor tersebut ini ya, agar dia bisa bekerja secara normal. Nah, itu V-core, voltage core. Jadi kalau voltage core saya ulang adalah kebutuhan dari tegangan atau voltase listrik ya yang dibutuhkan oleh prosesor tersebut agar dapat bekerja secara normal. Nah, ini dia membutuhkan sebesar 1,52 volt untuk yang Core i9-9900K ini. Nah, misalnya setelah dinyalakan dan diukur ternyata ini menjadi 1,7 volt. Artinya prosesor tersebut mengalami overvolt atau overvolting. Tapi kalau diukur ternyata dia hanyalah 1,4 atau 1,3 volt. Berarti prosesor tersebut mengalami undervolt atau undervolting. Nah, sekarang apa akibatnya? Kalau prosesor ini mengalami undervolt atau undervolting, yang terjadi mungkin komputer itu menjadi tidak bisa bekerja normal ya. Dia bisa nyala begitu, tapi di layar monitor itu tidak ada tampilan, bisa seperti itu. Atau mungkin bisa terjadi akan nge-restart sendiri. Atau bisa terjadi komputer itu bekerjanya menjadi lamban. Kalau nanti undervoltnya itu nggak terlalu besar ya, itu dia bisa bekerja tapi lamban. Ya, ada kasus beberapa yaitu hang, dia bisa hang. Nah, bagaimana kalau terjadi overvolt, di mana voltasenya ini menjadi lebih besar, misalnya 1,7. Ini yang berbahaya. Ya. Karena nanti kalau itu terjadi, gejalanya sama ya seperti tadi ya. Jadi kayak komputer juga bisa menjadi restart sendiri. Ya. Atau komputer mati secara mendadak. Itu karena panas tadi. Ini sudah kita bahas pada hal yang lalu. Ya. Jadi dia bisa mati secara mendadak. Dan kalau nggak tertanggulangi kadang-kadang bisa ada perangkat yang terbakar ya. Ada kerusakan pada prosesor atau motherboardnya. Nah, ini. Nah, patut diketahui ini sekedar tambahan. Kalau terjadi overvolt pada V-core ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi nilai TDP-nya naik. TDP itu adalah nilai nanti ya yang menyatakan besarnya kebutuhan daya listrik. Jadi kalau di sini terjadi overvolt,
atau overvolting, maka kebutuhan daya listriknya otomatis meningkat. Dan dalam hal ini daya listrik itu kan satuannya watt ya. Wattnya menjadi lebih besar. Kalau ini terjadi, maka prosesor itu akan cepat panas. Dan dia akan mengeluarkan panas yang berlebih. Panas yang berlebih ini biasanya diistilahkan dengan nama overheat atau overheating. Nah, kalau dia terjadi overheating semacam ini, nah itu tadi yang bisa menyebabkan komputer bisa restart sendiri, atau mati secara mendadak, atau gejala-gejala lainnya. Jadi di sini jelas ya, di sini tadi pertanyaannya adalah mengenai undervolt atau undervolting. Itu adalah suatu kondisi di mana tegangan atau voltase listrik berada di bawah nilai standar normalnya. Ya. Nah, kalau overvolt itu artinya kebalikannya. Tadi ada tambahan begini ya. Pada PSUAT, kalau dia dikatakan di sini ada undervolt, turunnya itu perlu diketahui bahwa pada PSUAT ini itu ada nilai toleransi ya. Jadi kalau dia 12 volt, dia tidak selalu itu berjalan tepat pada 12 volt, enggak. Kadang-kadang turun menjadi 11,9, kadang-kadang naik menjadi 12,2 misalnya kayak begitu. Ya, dia tidak akan selalu 12 volt seperti itu, jarang terjadi seperti itu. Nah, di sini ada kisaran. Kisaran dia bisa dikatakan normal. Misalnya untuk yang 12 volt ini, dia bisa dikatakan normal kalau voltase atau tegangan listriknya pada kisaran 11,4 hingga 12,6. Sedangkan yang 5 volt ini, dia dikatakan normal apabila kisarannya pada 4,75 hingga 5,25 volt. Maka dia dikatakan undervolt apabila nilainya berada di bawah nilai terendahnya. Jadi kalau yang kuning, misalnya dia nilainya 11,2, lah dia undervolt. Tapi selama dia masih masuk kisaran ini, misalnya 11,5, belum dikatakan undervolt. Jadi dia masih dikatakan normal. Jadi selama pada kisaran ini dia normal. Kalau di bawahnya akan undervolt, kalau di atasnya, di atas 12,6, maka bisa dikatakan overvolt. Begitu juga untuk yang kisaran 5 volt. Nah, ini harus diketahui juga ya, agar tidak sembarangan mengatakan yang mana overvolt, yang mana undervolt. Nah, ini bahasan mengenai undervolt tadi. Kita ketemu pada sesi berikutnya.